Halo guys, apa kabar? Bagaimana sih trading Anda selama ini? Saya berharap sesuai harapan ya. Oke teman-teman, melalui kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk satu minggu. Mari kita siapin waktu sekitar 10-15 menit lah kurang lebih ya. Untuk apa teman-teman? Untuk merenung kembali bagaimana sih sebagai seorang trader yang sejati harusnya. Sebab apa? Sebab saya seringkali menemukan ketika seseorang terjun di dalam dunia trading, maka yang muncul dalam jiwanya adalah gejolak ya. Muncul gejolak antara fear dan greedy, artinya antara ketakutan dan ketamakan ya. Sehingga ini kalau kita tidak hati-hati ya, ini justru bisa berakibat buruk buat kita sebagai trader teman-teman. Nah, oleh sebab itu saya mencoba membuat renungan setiap hari Minggu. Tujuannya apa teman-teman? Pertama, tujuannya adalah mengingatkan saya kembali sebagai seorang trader ya, untuk selalu bisa berhati-hati sehingga kita bisa kembali menjadi seorang attitude sejati. Nah, tentu prinsip saya itu belum tentu cocok dengan prinsip teman-teman. Nggak apa-apa ya. Jadi kalau yang baik teman-teman ambil, kalau tidak ya nggak apa-apa gitu ya. Karena setiap orang tentu punya prinsip dan punya pilihannya sendiri-sendiri. Ya, namun kalau teman-teman merasa ini cocok, silakan dilaksanakan saja. Oke, tujuannya apa teman-teman? Saya berharap melalui renungan mingguan ini, saya berharap kita tetap bisa bertahan di dalam keseimbangan antara material dan spiritual, antara keseimbangan jasmani dan keseimbangan rohani, antara ambisi dan solusi. Kemudian yang paling penting adalah teman-teman, antara hayalan dan kenyataan. Nah, sehingga kita dengan merenung, kita akan kembali bisa mengingatkan kita. Oke, teman-teman, mari kita saksikan renungan minggu ini. Halo teman-teman, apa kabar? Berjumpa kembali dalam minggu ini. Oke. Jadi, terima kasih Anda tetap setia di channel saya, Matius Putra. Dari minggu ke minggu, waktu berjalan begitu cepat ya. Jadi salam weekend dan salam berkumpul bersama keluarga tentunya. Masa saat ini adalah masa-masa yang sebenarnya paling baik ya, supaya kita bisa selalu bersama keluarga tercinta kita di rumah. Kalau enggak kan masing-masing sibuk sendiri seringkali kan ya. Oke. Teman-teman, pertanyaan saat ini yang perlu kita renungkan adalah, menurut teman-teman, masalah apa yang paling besar yang Anda khawatirkan hari ini? Dan masalah apa yang paling menakutkan dalam hidup Anda saat ini kira-kira ya? Kita akan merenungkan ini. Kemudian bagaimana Anda mengatasi ketakutan-ketakutan itu sendiri? Oke. Sebelum saya lanjutkan, mari kita nonton sebuah klip di mana seorang remaja itu berani menghadapi sebuah lawannya. Itu manusia sangat kuat, manusia raksasa ya. Sedangkan remaja ini imut-imut tapi berani melawan musuhnya yang sangat besar, sangat kuat ya, bahkan hampir mirip dengan monster itu ya. Mari kita saksikan cuplikan video berikut ini teman-teman. Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku. Aku akan memberikan mayat tentaramu kepada burung-burung di udara. Untuk itu bocah, aku akan membelahmu dan menggiling tulangmu jadi debu. Diamlah supaya aku bisa membunuhmu. Tidak, pertempuran ini milik Tuhan. Engkau tidak akan melukaiku hari ini. Kau akan mati. Engkau mendatangiku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam.
Tuhanmu lemah. Tuhanku tidak lemah. Oke teman-teman, sudah menonton video ini tentunya. Bagaimana menurut pandangan teman-teman? Oke ya, kisah ini adalah sebuah sejarah di mana tentang cerita mengenai David, seorang remaja yang nantinya dia juga justru akan jadi raja sebetulnya. Tetapi kita melihat dia melawan atau versus Goliat musuhnya ya. Goliat itu adalah manusia raksasa di zaman itu dan sangat kuat itu. Itu ketika musuhnya ini yang namanya si Goliat itu dia menantang waktu itu dengan bangsa Israel ya, menantang bangsa Israel, dan dia berdiri di tengah-tengah lapangan berhari-hari di situ menantang, dan semua bangsa Israel dari rajanya bagi prajuritnya itu mengalami ketakutan yang luar biasa. Mereka mengalami ancaman, mereka takut dengan manusia-manusia raksasa seperti ini. Mereka berpikir tidak mungkin bisa melawan mereka. Bahkan panahnya saja itu ya, itu mungkin perlu 2 orang untuk angkut dia punya panah. Apalagi pedangnya itu tidak semua orang bisa angkut pedangnya itu ya. Bayangin ini manusia ini siapa yang bisa mengalahkan? Bahkan satu bangsa dan tentaranya takut. Nah, tapi anehnya kita melihat si David ini berani menghadapinya. Apa sih latar belakang yang membuat si David ini ya berani menghadapinya? Ya, bahasa Indonesia kita memanggil dia Daud ya. Nah, kalau kita melihat rahasianya, oleh karena si Daud ini atau si David ini dia berani menghadapi oleh karena dia merasa pertama bahwa musuhnya itu adalah musuh pertama. Dia menjelek-jelekan nama Tuhan yang dia percaya, alam semesta. Hal yang menarik tentu kita melihat sikap David itu menghadapi musuhnya. Dia bilang, "Lu menentang ini, lu bukan hanya menentang kami, tetapi lu sudah menentang Tuhan." Ya. Nah, tentu berbeda ya. David itu mau, lu sudah menentang Tuhan lo ya. Lu menista Tuhan gua lo. Ya, gua bawa satu kampung menghadapi lu ya. Lu besar. Enggak. Ya. Kenapa David berani sendiri dengan sang remaja itu? Karena dia merasa bahwa Tuhan yang ia percaya itu adalah Tuhan yang hidup, yang pasti lebih berkuasa daripada Goliat, sehingga dia tidak butuh bantuan siapapun untuk ramai-ramai keroyokin bahkan dia tidak perlu memanggil tentara bangsa Israel untuk bantu dia. Enggak, dia maju sendiri. Bilang kalian takut, enggak apa-apa, biar gua yang maju. Ini menarik ya. Nah, sehingga dia maju. Dia bilang, lu salah, lu telah menghina Tuhan alam semesta. Kita akan melihat, dia akan menghabisi kamu. Jadi sebenarnya David ini tidak mengatasnama dirinya datang kepada Tuhan, tetapi dia percaya bahwa dia sendiri itu bukan membela Tuhan. Dia percaya justru Tuhan yang akan membela dia gitu ya. Ini konsep yang sangat menarik. Jadi David tidak berkonsep bahwa dia akan membela Tuhan, karena Tuhan itu harusnya kalau Tuhan yang hidup dia akan membela dia. Maka si David ini berani menghadapinya. Nah, kita lihat adegan-adegan tersebut gitu ya. Jadi ini yang membuat anak remaja ini, David ini tidak mengalami ketakutan sama sekali.
Oleh karena apa? Karena dia sangat percaya bahwa Tuhan yang dipercaya itu adalah Tuhan yang hidup, yang akan membela dia dari musuh-musuhnya. Ya, bukan sebaliknya, dia yang harus membela Tuhan. Ya, jadi sehingga dengan konsep demikian maka dia maju sendiri. Dia tidak butuh siapapun karena dia tahu Tuhan beserta dengan dia. Ini yang menarik teman-teman. Oke? Di dalam hidup ini teman-teman, hal yang sebenarnya yang paling berbahaya, paling mengkhawatirkan adalah ketakutan yang kita hadapi. Ya kan ya teman-teman ya? Kita memang selalu menghadapi ketakutan oleh karena apa? Oleh karena dunia selalu menghantui kita dengan ketakutan-ketakutan dan hidup. Kita takut miskin, oke? Lalu kita takut sakit, kita takut menderita, takut kelaparan, bahkan seringkali kita takut ya gengsi kita diinjak-injak orang. Nah, jadi ketakutan-ketakutan itu, ya, takutan akan masa depan kita. Ya. Nah, sebenarnya bukan masalah itu sendiri, kelaparan itu yang bermasalah. Bukan bencana alam yang kita takutkan itu bermasalah. Tapi seringkali adalah ketakutan yang muncul dalam diri kita itu yang jadi masalah besar, teman-teman. Oke ya. Secara survei, secara medis, teman-teman, bahwa ketakutan itu akan membuat hidup kita lebih pendek. Kenapa bisa demikian? Ya, kita melihat survei menunjukkan secara medis lah, bukan survei bahkan data, itu kalau orang mulai ketakutan, maka sebenarnya imunitas dalam dirinya, adrenalin dalam dirinya itu drop. Makanya ketika dewasa ini, ketika kita melihat awal-awal COVID ya, itu banyak orang meninggal sehat-sehat dan sebagainya. Itu survei menunjukkan bahwa orang itu menghadapi ketakutan. Ketika orang itu takut, maka imunitas itu langsung drop. Dan COVID itu gampang menyerang kelemahan seperti itu. Sehingga banyak nggak tertolong. Tetapi makin hari terus disadarkan ya, sekarang masyarakat makin nggak takut ya. Malah kayaknya sekarang corona yang takut sama masyarakat itu ya. Mereka cuek-cuek aja tuh, ya kan? Oke, kenapa? Karena itu sebabnya medis selalu anjurkan pasien, ayo lu bersuka cita, lu tenang, lu jangan khawatir ya. Sebab ketakutan itu akan merusak seluruh sistem ordo di dalam kehidupan secara jasmani kita. Itu ya, itu pertama. Efek negatif daripada ketakutan kedua teman-teman adalah begini. Nah itu tadi yang menyebabkan ya umur jadi pendek kan. Kalau kita takut, hormon kita turun, ya kita gampang terserang penyakit ya, stres tinggi dan sebagainya. Cepat tua loh ya. Oke. Nah sekarang kedua, efek negatif daripada ketakutan adalah di dalam hal menunjukkan kesuksesan. Orang yang selalu hidup ketakutan itu sulit berhasil. Kenapa teman-teman? Karena dia banyak ketakutan, kekhawatiran ya. Ada orang tawarin dia bisnis, ada ya dia bilang, waduh ini jangan-jangan orang ini mau nipu saya nih ya, dia takut ya. Terus dia takut percaya sama orang gitu ya. Orang mau tolong dia, mungkin kasih dia uang, waduh ini orang apa maksudnya ini? Dia mau beli saya ngapain ini ya? Jangan-jangan dia ada motif apa ini? Ada udang di balik batu ya. Ya memang sih teman-teman kadang-kadang ada orang seperti itu. Nah, tetapi kita bicara secara umum. Nah, orang kayak gini ketakutan seperti ini. Orang tawarin ini dia nggak berani. Tawarin itu, waduh ini orang cocok sama saya nggak sih? Ya. Nah, ini orang ini jadi masalah nggak buat saya? Jadi, nah, ketakutan seperti itu, apa yang terjadi menyebabkan kita sulit maju. Ya. Maka kita melihat kenapa ya, itu bangsa-bangsa di dunia tertentu yang begitu gampang maju dalam hal teknologi dan sebagainya. Karena apa? Karena mereka sudah mengerti konsep itu menghilangkan ketakutan. Lain di kalangan tertentu ya, yang masih takut ya sama orang yang berbeda, dia takut ya, ini orang gimana ini ya? Nanti kalau saya sama dengan orang ini masuk surga nggak gitu. Nah itu teman-teman, yaitu ini survei ya. Jadi oleh sebab itu teman-teman, jadi impact daripada ketakutan itu ada dua side effect-nya. Pertama, akan merusak kesehatan kita, yaitu menyebabkan umur kita mungkin akan tambah pendek. Memang umur di tangan Tuhan, tapi Tuhan meminta kita tanggung jawab kan untuk melihara tubuh kita. Kedua adalah akan menghambat keberhasilan kita. Oleh karena apa? Karena orang yang survei menunjukkan orang yang penuh ketakutan akan sulit maju melangkah. Oke? Nah, saya pikir jadi bagaimana? Sekarang kunci agar kita tidak takut, kita belajar daripada si David, anak remaja ini.
Dia tidak takut karena dia percaya Tuhan alam semesta yang maha dahsyat itu menyertai hidupnya. Sehingga dia tidak gentar menghadapi siapapun, ya. Jadi kalau Tuhan sudah kita percaya bersama dengan kita, teman-teman, maka kita tidak seharusnya gentar terhadap berbagai persoalan yang ada. Oke. Jadi oleh sebab itu teman-teman, kita perlu menghadirkan penyertaan Tuhan dalam hidup Anda dan hidup saya, sehingga dengan demikian maka hidup kita akan selalu bersukacita dan damai. Nah, dengan demikian di dalam suasana damai akan membuat Anda menikmati hidup ini dengan anugerah Tuhan, betul nggak? Tuhan sudah memberi kita anugerah untuk menikmati di dunia ini. Kalau kita masih hidup dalam kegelisahan dan ketakutan, berarti itu kan nggak beres, ya. Nah, sehingga dengan demikian teman-teman, ketika kita hidup damai, ketakutan itu otomatis akan hilang. Oleh sebab itu teman-teman, hadirkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda dan hidup saya, sehingga dengan demikian setiap hari kita bisa menikmati hidup ini dengan keindahan-keindahan dan penuh syukur atas rahmat dan berkah Tuhan buat kita semua. Oke teman-teman, salam sukses dan salam sehat untuk Anda semua.